Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua MUI Kecamatan Gede Bage, Pak Kiai Haji Erdi. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Amin. Panjang umur. Amin ya. Kemudian ibu-ibu, para pengurus Majelis Taklim Al-Jabar yang saya hormati, kemudian para jemaah kajian Ashar Masjid Al-Jabar rahimakumullah. Pertama, kita wajib memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita masih dapat bersilaturahmi dalam salah satu kegiatan amalan ibadah kita, yaitu pengajian rutin Ashar. Mudah-mudahan pengajian ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Silaturahmi ini mudah-mudahan bisa menambah sehat badan kita, sehat jasmani dan sehat rohani, sehat lahir dan sehat batin. Mudah-mudahan silaturahmi ini bisa menambah panjang dan berkah usia kita. Mudah-mudahan silaturahmi ini bisa menambah kesolehan kita, menambah kesolehan anak keturunan kita, dan menambah keberkahan harta benda kita. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu daramang, tuh, damang nama ditarik sini damang. Ibu-ibu sekalian, jamaah atau Majlis Ta'lim Masjid Al-Jabar, setelah kita bersyukur kepada Allah, saya bersyukur alhamdulillah sore ini bisa bersilaturahmi kembali di Masjid Al-Jabar setelah hampir 1 bulan yang lalu kurang lebih ya. Di 1 kali kajian sholat taraweh, kemudian 1 kali kajian sholat zuhur ya pada bulan suci Ramadan kemarin ya. Saya bersyukur bisa silaturahmi kembali sini, dan pada kesempatan kali ini ibu-ibu sekalian, halo ibu-ibu, halo, alhamdulillah masih konsentrasi. Ibu sekalian, pada kajian sore kali ini, bapak-bapaknya ada ya? Ada ya, alhamdulillah bapak-bapak. Bapak di sini aja gabung Pak, jangan terlalu jauh ya, biar safnya rapat gitu. Kepada ibu sekalian, pada kesempatan kajian sore kali ini, saya ingin menyampaikan ke Bapak dan Ibu, selain tadi memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, harapan saya tentunya kita semua mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang abdan syakura. Hamba Allah yang bukan saja mampu bersyukur, tapi hamba Allah yang pandai bersyukur. Ibu, bapak sekalian, beda antara mampu dan pandai. Kalau mampu bersyukur ke Allah itu, ibu-ibu dapat kenikmatan, bapak-bapak dapat kenikmatan, apapun bentuk kenikmatan itu. Kemudian ibu dan bapak cukup mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
Ibu-ibu hari ini bisa ke Masjid Al-Jabar ikut pengajian, alhamdulillah. Ibu-ibu bisa duduk di sini ikut pengajian, alhamdulillah. Ibu-ibu dapat tumpangan gratis. Halo, ada tumpangan gratis di sini? Dapat tumpangan gratis ke Masjid Al-Jabar, ikut mobil teman atau ikut mobil siapapun, alhamdulillah. Itu baru mampu bersyukur ke Allah. Ibu-ibu dapat rezeki hari ini, halo? Ibu dapat rezeki hari ini, halo? Amin ya, alhamdulillah. Dapat rezeki, baik rezeki dalam bentuk uang atau rezeki dalam bentuk apapun, karena kata Allah, kata Rasulullah SAW, rezeki itu bukan hanya harta, benda, uang, tapi kesehatan juga bagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Lalu ibu-ibu, bapak-bapak mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah itu baru mampu bersyukur ke Allah. Berapapun uang yang ibu-ibu peroleh hari ini, uang 10.000, 100.000, 300.000 dan lain sebagainya, ibu-ibu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu baru mampu bersyukur ke Allah. Tapi kalau yang abdan syakura, hamba Allah yang pandai bersyukur, ibu-ibu dalam kondisi sepahit apapun tetap bersyukur ke Allah. Ya. Misalnya begini, ibu-ibu kalau dapat musibah sakit dari Allah, ibu-ibu mau bersyukur atau tidak? Bu? Ibu? Halo? Ibu-ibu kalau dapat musibah sakit mau bersyukur atau tidak ke Allah? Hah? Bersyukur atau mengeluh? Rupa-rupa ya. Kalau kita dapat musibah dari Allah, pertama kita mengucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Misalnya musibah itu sakit ya. Kata Imam Al-Ghazali, kita dituntut sabar. Paling tidak ada 3 hal. As-sabru fi ta'atillah, sabar dalam taat kita kepada Allah. Ya. Yang kedua ada as-sabru fi tarkil ma'asi, sabar ketika kita meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga ini as-sabru fil musibah, sabar ketika menghadapi musibah. Ketika ibu sakit, bapak-bapak sakit, dapat musibah sakit, lalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu sabar. Kemudian ibu-ibu tetap bersyukur ke Allah. Alhamdulillah saya mah sakitnya cuma sakit mah. Ya, coba dibandingkan dengan tetangga yang sebelah mah bukan hanya mah sakitnya, tapi penyakit kronis yang lain. Alhamdulillah saya bisa jalan hari ini. Tetangga saya, teman saya belum bisa jalan sampai sekarang. Ya, alhamdulillah saya hari ini naik sepeda motor. Tetangga saya masih pakai angkot. Nah, gitu ya beda ya. Alhamdulillah saya sudah pakai mobil sendiri, tetangga saya pakai sepeda dan lain sebagainya. Dia tetap bersyukur kepada Allah dalam kondisi, dalam situasi apapun. Itu yang disebut dengan abdan syakura. Hamba Allah yang pandai bersyukur. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak sakit, lalu sabar, ikhtiar ke dokter, kemudian tetap bersyukur ke Allah, maka sakitnya akan menjadi kifarat atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Beruntung tidak, Bu? Ibu-ibu, halo? Beruntung tidak kalau dikasih sakit? Bu, kalau dikasih sakit beruntung tidak? Beruntung. Kenapa? Kalau Allah memberikan musibah sakit, kitanya sabar, kita ikhtiar medis ke dokter, maka sakitnya itu akan menjadi kifarat atas dosa-dosanya. Inilah cara Allah menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Jadi kalau ibu-ibu, nah ini bapak-bapaknya sudah ada beberapa orang, bapak-bapak ada yang sakit harus bersyukur ke Allah. Kenapa? Karena dengan sakit menghapuskan dosa. Nah ibu sekalian, abdan syakur yang pandai bersyukur kepada Allah. Nah bapak dan ibu sekalian, saya dapat kesempatan pengajian ini sampai jam 5 sore ya, karena ini baru pembukaan pengajian. Nah pada kesempatan yang singkat ini, selain tadi kita disyukur kepada Allah, lalu kita sabar. Nah pada di bulan Dzulqa'dah ini, ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, kita dituntut oleh Allah, Rasulullah SAW untuk terus menjaga konsistensi komitmen ibadah kita. Apalagi di bulan Syawal kemarin, bapak dan ibu sekalian, ya, bulan Syawal itu menurut para ulama adalah bulan yang di dalamnya ada 2 huruf, ada shin, kemudian di ujungnya ada lam.
Ada 3 makna di bulan Syawal. Karena setelah bulan Syawal ada bulan Dzulqa'dah, lalu ada bulan Dzulhijjah. Dan dari Ramadan, Syawal, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah ini adalah 4 bulan yang sangat Allah muliakan. Kalau Ramadan kemarin itu, ibu-ibu sekalian, Allah memuliakan bulan suci Ramadan karena memang di bulan Ramadan itu Allah meningkatkan pahala, keutamaan apapun ibadah yang kita lakukan. Jadi kalau kita sholatnya sholat sunnah, maka akan disejajarkan pahalanya dengan sholat wajib. Sholat wajib kita dilipat gandakan pahalanya. Bacaan Al-Quran kita juga 1 huruf saja sama dengan khatam Al-Quran. Ya, belum lagi infak, sedekah dan lain sebagainya. Nafas kita menjadi tasbih, tidur kita menjadi ibadah. Nah, apakah di bulan Syawal, di bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah Allah juga melipat gandakan pahalanya? Nah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, sesungguhnya keutamaan pahala itu bukan saja dikerjakan ketika ibadah itu dilakukan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana ibadah ini terus dipertahankan. Ya. Makanya para ulama mengingatkan kepada kita ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, bulan Syawal itu ada 3 makna ya. Pertama, Syawal itu bulan yang identik dengan irtafa'a, bulan penuh dengan peningkatan. Jadi Islam kita ini mengamalkan ajaran kita, agama kita ini bukan saja pada bulan Ramadan, tapi pada bulan-bulan berikutnya dimulai dari bulan Syawal. Kalau Ramadan kemarin, ibu-ibu sekalian, qiraatul Qur'annya luar biasa, qiyamul lailnya luar biasa, infak sedekahnya juga luar biasa, solehnya luar biasa di bulan Ramadan, itu sesungguhnya biasa-biasa saja, Bu. Karena hampir semua orang melakukan itu. Yang lain sholat, kita sholat. Yang lain infak, kita infak. Yang lain sedekah, kita sedekah. Wajar soleh di bulan Ramadan. Tapi yang paling penting adalah bukan di bulan Ramadannya, tapi pasca Ramadannya ini. Kalau ingin melihat keberhasilan ibu-ibu, bapak-bapak, ibadah Ramadannya sukses atau tidak, bukan pada bulan suci Ramadannya, tapi pasca Ramadannya. Di bulan Syawal inilah Allah akan melihat, Rasul akan menyaksikan sejauh mana ibadah Ramadan itu berhasil membentuk diri kita menjadi pribadi yang takwa. Makanya Syawal ini irtafa'u, meningkat. Yuk kita tingkatkan ibadah kita. Jangan Islam kita ini Islam aji mumpung. Mumpung bulan Ramadan, yuk kita hatam Quran. Mumpung Ramadan, yuk kita sholat berjamaah. Mumpung Ramadan, yuk kita banyak bersedekah, kita banyak silaturahmi. Beres Ramadan, semuanya menjadi selesai. Padahal, kata para ulama, Syawal itu justru irtafa'a, bulan meningkatnya ibadah kita. Setelah Ramadan kemarin kita dididik, digembleng, ya bulan penuh pendidikan spiritual bagi kita. Nah, bagaimana di Syawal ini meningkat, Bu? Pak, sholat kita jadi meningkat. Jadi kalau di Masjid Al-Jabar ini setiap sholat maghrib selalu penuh di bulan Ramadan, maka di bulan Syawal harus lebih penuh lagi. Nah, inilah sukses Ramadan kita. Irtafa. Ibu-ibu, kemarin Ramadan berapa kali hatam Quran? Bu, 1 kali. Bapak-bapak berapa kali hatam Quran kemarin? 1 kali sampai 2 kali. Alhamdulillah ibu-ibu sekali, bapak-bapak 2 kali. Udah bapak-bapak mah tara masak, jadi cenah ngawas ya terus ibu. Nah, gimana di bulan Syawal ini? Bukan berarti menjadi turun, Bu. Bulan Dzulqa'dah ini jangan sampai turun naik. Apalagi sampai ke bulan Dzulhijjah nanti. Tadi kata Pak Ketua MUI, nanti di bulan Dzulhijjah itu akan lebih utama ya. Nanti di situ ada puasa sunnah, ada saum sunnah. Lalu saudara-saudara kita umat Islam sedunia akan menunaikan ibadah haji pada tanggal 9 Arafah, belakang wukuf di Arafah. Ini kan bulan yang utamanya luar biasa. Nah, jadi ibu sekalian, bapak sekalian, irtafa, bulan yang penuh dengan peningkatan. Yuk kita qiraatul Quran, kita tingkatkan bacaan Al-Quran kita di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, sampai di bulan Dzulhijjah dan bulan-bulan berikutnya. Dan yang kedua, ibu-ibu sekalian,
Syawal itu bukan saja bulan irtafa'ah, masuk ke bulan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, bulan peningkatan. Tapi di bulan Syawal Dzulqa'dah itu ada bulan ibtidaul khair. Bulan di mana kita melakukan awal kebaikan dan kebajikan. Jadi ibu-ibu, halo ibu-ibu, masih konsentrasi? Masih ya. Biasanya kalau pengajian 10 menit pertama masih konsentrasi. Ini saya lihat udah 10 menit kedua. Sudah mulai banyak gerakan tambahan di sini. Duduk tadinya ke kanan sudah mulai ke kiri. Ya maklum lah Bu ya. Kalau anak-anak muda kan harapan bangsa ya. Kalau nini aki-aki sudah harapan tanah air. Itu kan sudah mulai. Gak apa-apa anak-anaknya main-main juga gak apa-apa. Yang penting ibu-ibunya konsentrasi saja Bu ya. Bu, jadi ibtidaul khair. Bulan awal kita melakukan kebaikan dan kebajikan. Jadi kalau kemarin Ramadan itu kita dicas diri kita. Ibarat HP kita dicas bulan. Ya. Kemudian kita dididik mental kita, dididik fisik kita untuk sehat. Agar 11 bulan berikutnya kita menjadi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan pada bulan berikutnya kita mampu melakukan kebaikan dan kebajikan disebut dengan ibtidaul khair. Awal dari sebuah kebaikan dan kebajikan. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, orang tua kita dulu itu sering melakukan awal. Misalnya membangun rumah atau apapun itu pasti di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah. Kenapa? Karena ibtidaul khair. Termasuk ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, itu tidak khair itu dalam bentuk hubungan silaturahmi kita dengan keluarga kita. Itu diawali di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah. Jadi kalau ibu-ibu kemarin selama Ramadan silaturahminya bagus dengan keluarga, ibu-ibu dengan suaminya, dengan anak-anak, dengan tetangga dan lain sebagainya. Nah maka di bulan Syawal dan di bulan Dzulqa'dah ini harus lebih ditingkatkan lagi, dimulai lagi kebaikan-kebaikan itu. Ibtidaul khair, termasuk sholat berjamaah, termasuk qiraatul Quran. Yuk sama-sama kita ibtidaul khair, semua kebaikan, kemaslahatan yang akan kita ciptakan di bulan Syawal dan di bulan Dzulqa'dah. Apalagi masuk bulan Dzulhijjah. Dan yang ketiga, aduh anak-anak sudah mulai ini ya. Halo anak-anak. Ini orang tuanya ada ya. Nah, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu konsentrasi nggak? Kalau saya lihat jalan-jalan gini ini sudah mulai gak konsentrasi ya. Lelumpatan gitu. Tapi ibu-ibu mudah-mudahan konsentrasi Bu ya. Ibu-ibu sekalian, jadi ibtidaul khair ya. Memulai kebaikan di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah. Dan yang ketiga, ibu-ibu sekalian, Syawal itu memasuki nanti di bulan Dzulqa'dah sekali tanggal 10 Dzulqa'dah. Itu identik dengan al-istimrar. Apa istimrar? Terus-menerus melakukan kebaikan, amal soleh. Kata Rasulullah SAW bahwa salah satu ya amal utama umatku adalah dia melakukan amal soleh, kebaikan, ibadah secara terus-menerus meskipun sedikit. Misalnya, sok adik-adik sini duduk kita dikasih permen. Nanti dikasih hadiah insya Allah sama Pak Ketua DKM nih. Nah, sekali lagi ibu sekalian, bapak sekalian, salah satu amalan utama yang itu luar biasa pahalanya adalah ibadah yang dilakukan, kebaikan yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Ibu-ibu, halo ibu-ibu. Ibu-ibu sholat duha berapa rakaat? 2 rakaat ya. Ada yang 4, ada yang 2, ada yang 4, ada yang 8. Kalau ibu-ibu pengen rizkinya ditambah, ya kan ada 3 syarat. Syarat pertama, kalau ingin benghar Bu ya, benghar dalam konsep agama kita. Benghar lahir dan batin.
Kaya hati bukan hanya kaya materi. Syaratnya 3. 1, ibu-ibu, bapak-bapak jangan lupa sholat tengah malam. Sholat tengah malam. Osok tahajud bu. Ibu osok tahajud. Alhamdulillah. Sholat di sepertiga malam. Berapa rakaat? 2. Gak apa-apa 2 asal terus menerus. Gak apa-apa 4 asal terus mak. Gak apa-apa 6 asal terus mak. Gak apa-apa 8 asal terus menerus. Itu terus menerus bu ya. Gak apa-apa 2 rakaat. Tahajud ditutup witir 3 rakaat. Alhamdulillah. Setelah itu wirid dzikir sambil menunggu sholat subuh. Ya, setelah sholat subuh kemudian melakukan qobliyah subuh. Ya. Rakaataini qoblal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh atau sholat fajar, maka lebih baik dari dunia dan segala isinya. Jadi jalma beunghar Bu. 2 rakaat ya. Kemudian setelah itu sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, Bapak Ibu wirid dzikir, baca Quran sampai waktu syuruk. Lalu sholat sunnah 2 rakaat, lalu sholat duha. Luar biasa. Dari mulai tahajud, qobliyah fajar, sholat subuh berjamaah, wirid dzikir, baca Quran, syuruk, kemudian sholat sunat duha. Sudah 2 modal utama menjadikan Bapak Ibu jalma beunghar. Dan yang ketiga kata Sayyidina Ali, jangan lupa syarat untuk kaya beunghar adalah perbanyaklah sedekah. Mintalah keluasan rizki kepada Allah dengan memperbanyak sedekah. Ibu-ibu hari ini sudah berapa kali sedekah? Ibu tak kenceleng ngasih cicing wae nya. Ibu-ibu kalau abdi tanya nih, ibu-ibu punya uang berapa sekarang? Bu, bawa uang berapa? Bawa uang 152.000 rupiah. 1 lembar 100.000. Halo Bu? Halo? 2 lembar uang 50.000. Oh, selembar uang 50.000. 1 lembar uang 2.000. Ada kenceleng lewat, kenceleng di Masjid Al-Jabar, yang dimasukin yang mana? Gak apa-apa yang dimasukin 2.000 asal terus menerus Bu ya. Ibu, saya tanya lagi. Kalau ada uang 152.000 yang dimasukin di kenceleng 2.000, sisa uang ibu berapa? 150.000. Itu jawaban yang salah Bu. 2.000 doang kan uang kita yang disedekahkan. Jadi kalau uang 152.000 dimasukin ke kenceleng yang hanya 2.000, maka sisa uang ibu bukan 150.000, tapi cuma 2.000. Kenapa? Karena yang 2.000 itu yang kekal abadi menjadi milik ibu. Halo? Yang 150.000 itu habis Bu. Ibu-ibu pulang dari Masjid Al-Jabar jajan di depan 100.000. Lalu ke warung, ada warung beli minyak 50.000, habis. Yang kekal yang menjadi milik ibu abadi hanya yang 2.000. Tapi alhamdulillah gak apa-apa, 2.000 asal terus menerus aja. Jadi ibu sekalian lagi-lagi nih, kalau pengen beunghar perbanyaklah sedekah. Jadi sedekah itu akan memancing rizki yang lain. Makanya ibu kalau mau sedekah niatnya bismillah, ya Allah dengan sedekah ini mudahkan segala urusan saya. Ya Allah dengan sedekah ini luaskan rizki saya. Ya Allah dengan sedekah ini sehatkan badan saya. Ya Allah dengan sedekah ini solehkan anak keturunan saya. Nah jadi ibu sekalian nih, saya mau sampaikan lagi di hal yang tadi ya, istimror terus menerus. Yuk ibu-ibu sekalian, meskipun sedikit sedekah 2.000 tapi terus menerus dilakukan. Sholat duha 2 rakaat terus menerus dilakukan. Sholat tahajud 2 rakaat terus menerus dilakukan, meskipun sedikit. Jangan sampai nanti solehnya hanya di bulan Ramadan, tapi soleh pada bulan-bulan berikutnya. Ini istimror Bu, terus menerus. Jadi kita meraih ibadah utama di sisi Allah, di antaranya adalah ibadah itu dilakukan meskipun sedikit, tapi dilakukan secara terus menerus, di istimror.
Makanya ibu sekalian, saya titip pesan, Tua DKM titip pesan, ini katanya pengajian awal setelah beres Ramadan, masuk bulan Syawal, sekarang masuk bulan Dzulqa'dah. Mudah-mudahan menjadi awal yang baik, ibtidaul khair kita hari ini. Kita buka pengajian kita, mudah-mudahan Allah terus memberikan rahmat kepada kita, ampunan kepada kita, dan yang paling penting adalah Allah memberikan ridho kepada kita. Apapun ibadah yang kita lakukan. Karena kalau Allah ridho kepada kita, maka apapun yang kita minta pasti Allah berikan. Bahkan yang tidak kita minta pun Allah akan berikan kepada kita. Baik Ibu sekalian, 3 hal yang tadi saya sampaikan ya. Yuk di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, apalagi masuk bulan Dzulhijjah, mari sama-sama kita irtafa'ah, kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Mari sama-sama di bulan ini kita ibtidaul khair, kita niat ya. Kita luruskan niat kita untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Ya, mengawali semua kebaikan dan kebajikan kita. Kalau selama ini ada pertemanan, persahabatan, silaturahmi kurang baik, yuk kita awali di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah ini kita perbaiki persahabatan pertemanan kita. Kalau ibu-ibu kurang baik hubungan dengan suami, ibu-ibu sekalian, yuk kita perbaiki hubungan kita dengan suami di bulan ini juga, di saat ini juga, di sekarang ini juga. Lalu yang ketiga di bulan ini yuk kita tingkatkan semangat istimrol untuk melanjutkan ibadah kita ya. Untuk terus melakukan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, di bulan Syawal meskipun sedikit. Karena ini adalah salah satu ibadah utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian pengajian ini akan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita kesehatan, baik sehat lahir maupun sehat batin. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan untuk terus melanjutkan ibadah kita, ya, meningkatkan kualitas ibadah kita di sisa usia kita yang kita tidak tahu sampai kapan, entah dengan cara apa dan di mana kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di penghujung hidup kita masuk kategori orang yang husnul khatimah. Di ujung hidup kita penuh dengan kebaikan, kebajikan, Allah ridho kepada kita. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.